Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan ini Ibu akan membahas tentang sistem pertidaksamaan dua variabel. Jadi pada sistem pertidaksamaan dua variabel ini ada beberapa materi atau Ibu bagi menjadi dua part saja ya. Yang part yang pertama yang hari ini kita akan bahas yaitu mengenai sistem pertidaksamaan linear dua variabel dan pertidaksamaan kuadrat. Ya, oke. Jadi ada dua materi ini disekaligus gitu ya, yaitu sistem pertidaksamaan linear dua variabel dan pertidaksamaan kuadrat. Oke ya. Kita mulai. Untuk kompetensi dasar dari pertemuan ini adalah menjelaskan dan menentukan penyelesaian sistem pertidaksamaan dua variabel, yaitu linear dan kuadrat, dan menyajikan serta menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem pertidaksamaan dua variabel. Ya, itu untuk kompetensi dasar. Dengan tujuan pembelajarannya, kalian dapat menjelaskan definisi dan bentuk umum sistem pertidaksamaan dua variabel, yaitu linear dan kuadrat, menjelaskan penyelesaian sistem pertidaksamaan dua variabel, linear dan kuadrat, menyatakan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari ke dalam bentuk sistem pertidaksamaan dua variabel, linear dan kuadrat, serta menentukan penyelesaian sistem pertidaksamaan dua variabel, linear, kuadrat. Oke. Anak-anakku sekalian, mungkin kalian baru mendengar sistem pertidaksamaan dua variabel linear kuadrat ini, atau bisa ditulis SPTDVLK gitu ya. Itu singkatan kerennya, seperti kalau kemarin sistem persamaan linear tiga variabel SPLTV gitu ya. Kalau untuk sistem pertidaksamaan dua variabel linear kuadrat adalah SPTDVLK. Panjang ya. Oke. Apa sih itu maksudnya? Itu merupakan kumpulan dari beberapa pertidaksamaan yang sedikitnya memuat satu pertidaksamaan linear dan satu pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Bentuk umumnya adalah seperti di sini. Yang pertama untuk pertidaksamaannya bahwa Y tidak sama dengan atau Y kurang dari atau lebih dari atau kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan AX ditambah dengan B gitu ya. Itu adalah pertidaksamaan linearnya. Sedangkan untuk pertidaksamaan kuadratnya ya, Y lebih dari atau lebih dari sama dengan atau lebih dari sama dengan PX kuadrat ditambah dengan QX ditambah dengan R ya. Tuh. Jadi yang namanya pertidaksamaan ya bisa kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan. Oke ya, paham ya? Oke, selanjutnya kita sering mendengar nih variabel, walaupun di pertemuan sebelumnya Ibu sudah bahas. Variabel itu apa sih? Variabel itu kalau dalam matematika bisa dinotasikan X atau Y, ya enggak? Atau Z gitu ya. Itulah yang disebut dengan variabel. Ya, sedangkan koefisien itu adalah angka yang berada di depan variabel. Kalau di dalam pertidaksamaan ini berarti koefisiennya adalah A, terus apalagi ya? P, ya enggak? Q itu adalah koefisiennya. P itu adalah koefisien dari X kuadrat gitu ya. Variabelnya berarti X kuadrat. Konstanta itu adalah angka yang tidak memiliki variabel. Berarti seperti B ataupun juga R gitu ya. Itu yang disebut dengan konstanta. Paham kan? Bisa membedakan mana variabel, mana koefisien, mana konstanta. Selanjutnya, di sini kita bahas tentang grafik pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, dalam grafik pertidaksamaan linear dua variabel, anakku, ini bentuknya selalu berbentuk garis lurus seperti ini ya. Grafiknya seperti garis lurus seperti ini. Cuman kita harus bisa mengarsir daerah himpunan penyelesaian yang disesuaikan dengan soalnya. Nah, di sini kita bantu ya. Kalau Y kurang dari AX ditambah dengan B, lihat kurang dari tanpa sama dengan kan. Nah, berarti kita gunakan garis lurus yang putus-putus karena memang tidak ada sama dengannya. Ya. AX ditambah B. Kalau kurang dari, nah berarti arsirannya ke bawah. Sedangkan yang bawah, coba lihat ya, yang bawah, yang C maksud Ibu, itu Y lebih dari. Terus tanpa sama dengan, berarti garisnya putus-putus, tetapi arsirannya ke atas karena memang lebih dari. Paham ya? Nah, sekarang yang B, coba lihat gambar B. Dia memiliki pertidaksamaan Y kurang dari sama dengan AX ditambah B. Kan
ada sama dengannya, kurang dari sama dengan, berarti garisnya tanpa putus-putus alias nyambung gitu ya. Terus karena dia itu kurang dari sama dengan, berarti arsirannya itu ke bawah ya. Untuk yang gambar D pun juga sama, cuman dia itu lebih dari sama dengan, berarti arsirannya ke atas. Paham ya? Oke deh. Selanjutnya, grafik pertidaksamaan kuadrat. Kalau barusan linear, linear itu selalu garis lurus. Kalau kuadrat, dia itu berbentuk seperti ini, kurva ya. Coba kita lihat. Jika y-nya lebih dari ax kuadrat ditambah dengan bx ditambah dengan c, di mana a-nya itu adalah lebih dari 0, a-nya alias koefisien x kuadratnya lebih dari 0, maka dia bentuk kurvanya seperti ini. Ya, apabila sesuai dengan pertidaksamaan tersebut ya. Apabila y-nya kurang dari sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c dengan a-nya kurang dari 0 alias a-nya negatif, koefisien x kuadratnya kan ya, a itu negatif, maka bentuknya seperti ini. Jadi dia itu nangkub kehendap ya, nangkub kehendap alias dia itu tidak terbuka ke atas, tetapi dia itu terbukanya ke bawah. Tetapi apabila y-nya itu lebih dari sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c, di mana a-nya itu kurang dari 0, maka bentukannya seperti ini. Arsirannya justru bukan yang ada di bawah lengkungannya, tetapi justru di luar lengkungannya. Ini kalian harus hafal dan juga paham terhadap gambar-gambar berikut ini. Oke ya, kita langsung ke penyelesaian pertidaksamaan linear dua variabel. Berarti ada dua variabel terus dia berbentuknya pertidaksamaan. Misalnya, tentukan grafik atau daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan linear dua variabel x dikurangi 2y kurang dari sama dengan negatif 2. Alternatif penyelesaiannya kita gunakan langkah-langkah berikut. Yang pertama adalah gambar garis x dikurangi 2y kurang dari sama dengan negatif 2. Caranya menggambarnya bagaimana? Caranya adalah dengan membuat tabel ya. Dengan membuat tabel x dikurangi 2y sama dengan negatif 2. Jadi ubah saja dari bentuk pertidaksamaan menjadi sama dengan gitu ya. Kita misalkan ini yang pertama x-nya adalah negatif 2. Kita masukkan ke dalam soalnya. X-nya ganti dengan negatif 2 ya. Negatif 2 ya dikurangi berapa? 2y kan ya, dikurangi 2y itu sama dengan negatif 2. Negatif 2 dikurangi 2y sama dengan negatif 2. Berarti si 2y-nya itu harus bernilai 0. Nah, karena 2y-nya harus bernilai 0, berarti y-nya pun sama dengan 0. Berarti kalau x-nya negatif 2, maka y-nya itu adalah 0. Oke, paham ya? Selanjutnya apabila x-nya 0. Apabila x-nya 0, kita masukkan x-nya ganti dengan 0. 0 dikurangi 2y sama dengan negatif 2. Berarti 0 dikurangi berapa ya yang ingin jadi negatif 2? Tentu saja negatif 2, betul enggak? Berarti si negatif 2y-nya itu harus menjadi negatif 2. Berarti y-nya berapa? 1 kan ya? Nah, berarti x-nya 0, y-nya itu adalah 1. Jadi nilainya adalah 0,1 dan negatif 2,0. Makanya di sini coba lihat di gambarnya, digambarkan ya. Yang pertama negatif 2,0 artinya x-nya negatif 2y-nya 0, terus 0, negatif 1. Terus kita perpanjang garisnya. Gitu ya nak ya. Oke, selanjutnya. Pilih sembarang titik. Misalnya kita kan nggak tahu nih arsirannya ke atas apa ke bawah ya arsirannya gitu ya. Sebenarnya kalian kalaupun tidak menggunakan titik sembarang ini bisa sih dengan menggunakan rumus yang atas itu loh. Nah yang kita harus merubah ke dalam bentuk y kurang dari atau y lebih dari. Tetapi kalaupun juga untuk mempermudah kita gunakan titik uji saja atau titik sembarang. Biasanya yang kita gunakan 0,0 supaya mudah. Kita masukkan ke dalam soal, x-nya ganti dengan 0, y-nya kita ganti dengan 0. 0 dikurangi 2 kali 0 itu adalah 0. 0 dikurangi 0, 0. 0 kurang dari sama dengan negatif 2. 0 kurang dari sama dengan negatif 2. Benar apa salah sih? Salah kan ya? Nah, karena salah berarti arsirannya bukan ke bawah, alias bukan yang ada 0,0-nya, tetapi arsirannya ke atas. Paham ya nak ya? Nah, seperti itu langkah-langkahnya. Udah deh. Karena belum lagi nih, karena di sini kan soalnya itu kurang dari pakai sama dengan. Nah, berarti si garisnya itu tidak putus-putus, tetapi garisnya nyambung. Oke ya. Selanjutnya, penyelesaian pertidaksamaan kuadrat dua variabel.
Untuk penyelesaian pertidaksamaan kuadrat dua variabel ini, misalnya tentukan grafik atau daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan kuadrat dua variabel y lebih dari x kuadrat dikurangi 4x ditambah dengan 5. Terdapat beberapa langkah untuk menyelesaikannya ya nak ya. Yang pertama, tentukan arah kurvanya. Arah kurva dapat dilihat dari nilai A. Coba kita tebak ya, berapa sih nilai A, B, dan C-nya? A itu adalah koefisien dari X kuadrat, berarti berapa? 1. Sedangkan B adalah koefisien dari X, berarti negatif 4. Dan C adalah konstanta, berarti berapa? Positif 5 ya. A-nya kan positif, berarti kalau A-nya positif dia itu kurvanya itu ada di atas ya. Ada di atas. Nah, seperti ini ya. Jadi harus pahami dulu yang tadi yang digambar-gambar itu. Kalau A-nya itu adalah kalau A-nya positif alias A-nya lebih dari A-nya lebih dari 0 gitu ya. A-nya lebih dari 0 itu kurvanya seperti apa sih? Nah, ini ya. Kalau ini nih gambar A. Jadi harus sesuai dengan gambar A seperti ini. Lanjut. Setelah itu kita juga harus menentukan titik puncaknya dari kurva. Rumusnya negatif B per 2A untuk X-nya, XV-nya atau titik puncak untuk X-nya. Sedangkan untuk YV-nya negatif D per 4A, di mana D sama dengan B kuadrat dikurangi 4AC. Jadi nanti kalau yang kalian belum paham gitu ya tentang D ini, nanti ibu tuliskan ya, tambahkan lagi gitu penjelasannya bahwa D itu adalah B kuadrat dikurangi 4AC. Jadi tinggal kita masukkan saja ke dalam rumus ini. B-nya tadi berapa, A-nya berapa, C-nya berapa, ibu kan sudah kasih tahu ya. Jadi didapatlah titik puncaknya itu adalah 2,1. Tuh lihat ya, 2,1 gitu ya. Itu cara penyelesaian dari sistem pertidaksamaan kuadrat. Sekarang kombinasi, kayak dikombinasi. Tentukan grafik atau daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan dua variabel linear kuadrat. Yang pertama negatif X ditambah Y kurang dari sama dengan 1, serta Y lebih dari sama dengan X kuadrat dikurangi 4X ditambah dengan 1. Kita satu-satu dulu pengerjaannya. Yang pertama adalah pertidaksamaan linear, yaitu negatif X ditambah Y kurang dari sama dengan 1. Penyelesaiannya sama seperti tadi nak. Kita buat dulu garis. Caranya adalah dengan menggunakan atau dengan membuat tabel dulu. Terus kita gunakan misalnya X-nya berapa, terserah kalian, nggak terpatok harus berapa-berapa. Terus cari nilai Y-nya ya dengan cara memasukkan ke dalam soal tersebut. Terus kita melihat apakah dia itu arsirannya ke atas atau ke bawah. Terus garisnya apakah putus-putus atau nyambung gitu ya. Terus yang kedua pun juga sama, Y lebih dari sama dengan X kuadrat dikurangi 4X ditambah 1. Ini kelihatan kan ya, A-nya itu kan positif ya, A-nya 1, berarti dia itu terbuka ke atas. Nah seperti ini ya, terbuka ke atas. Terus kita tentukan titik puncaknya berapa. Setelah menentukan titik puncaknya, kita arsirannya di mana? Arsirannya itu kan yang di di kotaknya ya, atau di dalam lengkungannya. Karena dia itu juga ada garis, berarti si garisnya tadi kemana, yang ininya ini arsirannya mana, maka perpaduan arsiran antara pertidaksamaan linear dua variabel dengan pertidaksamaan kuadrat, nah itulah yang merupakan himpunan penyelesaiannya ya, gabungan antara kedua garis dan juga lengkungan atau kurva ini. Oke, semoga ini mempermudah pengertian atau pemahaman kalian. Nanti yang tidak pahamnya bisa kita diskusi di WA group. Oke, atau kalian juga bisa mencari referensi yang lain supaya kalian memahami materi ini. Oke, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.